Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas reguler 2018A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan, di mana pengertian dasar keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Claude S. George Jr. mengatakan, proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Selanjutnya, fungsi dan tujuan. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi. Menurut Iqbal Hasan pada tahun 2002, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari ke depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari pengambilan keputusan itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal, di mana apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda, di mana apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Selanjutnya, dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, yang keempat wewenang, yang kelima rasional. Kejelasan masalah yaitu tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. Orientasi tujuan yaitu kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Pengetahuan alternatif yaitu seluruh alternatif yang diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Preferensi yang jelas yaitu alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. Hasil maksimal yaitu pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, posisi kedudukan. Posisi atau kedudukan seseorang dapat dilihat apakah ia sebagai pembuat keputusan atau decision maker, penentu keputusan atau decision taker, ataukah staff. Dua, masalah. Masalah atau problem adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan. Yang ketiga, situasi. Situasi keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat. Yang keempat, kondisi keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Yang kelima, tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif. Selanjutnya, jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan terprogram. Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respon otomatis terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak terprogram. Pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama, pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan, seorang manajer harus mengerti dahulu apa saja syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Yang kedua, diagnosis dan analisis sebab akibat. Diagnosis adalah langkah dalam pengambilan keputusan di mana manajer menganalisis faktor-faktor sebab akibat penting yang berhubungan dengan situasi yang penting. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Mengembangkan solusi yang akan bisa menjadi pemuas dalam mengatasi masalah.
Yang keempat, pemilihan alternatif yang dikehendaki. Manajer mencoba menyeleksi pilihan dengan risiko dan ketidakpastian paling sedikit. Manajer kemudian mencoba untuk mengukur prospek-prospek menuju sukses. Yang kelima, penerapan alternatif terpilih. Kesuksesan alternatif terpilih ini akan bergantung pada bisa tidaknya alternatif ini diterjemahkan menjadi suatu tindakan. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Pada tahap evaluasi yang merupakan bagian proses pengambilan keputusan, para pengambil keputusan akan mendapatkan informasi tentang seberapa baiknya mereka menerapkan keputusan yang telah mereka ambil. Di sini saya mengambil contoh kasus dari gaya pengambilan keputusan perusahaan Nike. Pada tahun 1983, kepercayaan Nike melakukan kesalahan dalam pengelolaan Nike, sehingga berdampak pada 350 karyawan yang ia miliki. Oleh karena itu, PHIL sebagai ketua dewan direksi memutuskan untuk mendapatkan kembali posisi produsen sepatu nomor 1 melalui kecepatan penjualan dengan konsep Nike Global Segmentasi dan Targeting Position. Berdasarkan data kasus tersebut, gaya pengambilan keputusan di dalam perusahaan Nike adalah manajer mengambil keputusan sendiri dengan menggunakan masukan informasi yang tersedia pada waktu tertentu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.